Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sapna Maika Putri Mahmudi, NIM 202111301 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3H. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ta'arud al-adilah. Yang pertama, mengenai pengertian. Secara bahasa, ta'arud adalah pertentangan atau kontradiksi. Bisa juga diartikan sebagai pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ta'arud adalah salah satu dari dua dalil yang menunjukkan pada suatu hukum peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Al-Khudlari menjelaskan bahwa ta'arud adalah bila maksud suatu dalil bertentangan maksud dengan dalil yang lain. Sedangkan Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin menjelaskan ta'arud adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ta'arud al-adilah adalah dua buah dalil hukum yang menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Macam-macam ta'arud al-adilah. Ta'arud muncul dikarenakan adanya keterbatasan seorang mujtahid dalam memahami dalil-dalil yang ada, bukan karena antar dalil tersebut memang terdapat pertentangan. Tidak mungkin Allah sebagai pembuat hukum mengeluarkan sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum yang lainnya. Macam-macam ta'arud. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan hias. Dan yang keempat adalah ta'arud antara hias dengan hias. Dengan adanya pertentangan ini, para ulama menempuh dua jalan untuk melepaskan diri dari pertentangan tersebut, yaitu dengan jalan Hanafiyah dan jalan jumhur ulama. Penyelesaian ta'arud al-adilah. Apabila dalam pandangan mujtahid nampak ada beberapa dalil yang saling berlawanan, maka baginya wajib mencari solusi mengatasi ta'arud tersebut. Ada dua solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi dalil-dalil yang nampak kontradiksi, yaitu yang pertama dengan metode Hanafiyah dan yang kedua dengan metode Syafi'iyah. Metode Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syara' ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara dua hias, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjih kedua hias tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nasakh. Dengan metode ini, seorang mujtahid dituntut untuk melacak sejarah dari dua dalil tersebut. Setelah diketahui secara pasti dalil yang terlebih dahulu datang dan yang terakhir datang, maka dalil yang terakhir datang menasah dalil yang datang terdahulu. Contohnya, pada ayat tentang iddah wafat dengan iddah hamil. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Waladina yutawafana minkum wayadaruna aswaja yatarayasna biangfusihina arba'ata ashhuri wa asyara, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antara dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Ayat ini berdasarkan keumumannya menghendaki bahwa setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka idah istrinya berakhir dalam 4 bulan 10 hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan pada Quran Surat At-Talaq ayat 4 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ulatul ahmali ajaluhuna ayasna hamlahuna, yang artinya dan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nas ini sesuai dengan keumumannya menunjukkan bahwa
Setiap wanita yang hamil, idahnya adalah sampai dengan melahirkan, baik beridah karena ditinggal mati suaminya atau karena dicerai. Secara zohir, terjadi pertentangan di antara dua ayat di atas. Jika ditinjau dari kedatangan ayat, maka Quran Surat Al-Baqarah, ayat 234, turun lebih dahulu. Dan Quran Surat At-Tolak, ayat 4, turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansuk oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepatnya adalah Quran Surat At-Tolak ayat 4 membatasi atau mentahsis keumuman makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, kecuali jika wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka idahnya adalah sampai dengan melahirkan. Begitulah pendapat mayoritas para ulama. Yang kedua adalah tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih, semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufassar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dobit, faqih, dan sebagainya seorang perawi hadis. Contohnya, pada hadis yang berbunyi, bersucilah kalian dari air kencing, dengan hadis yang menjelaskan tentang Uraniyah yang meminum air kencing unta. Abu Hanifah lebih mengamalkan hadis bersucilah kalian dari air kencing, karena hadis ini jelas ada petunjuk pengharamannya, yaitu perintah untuk bersuci dari air kencing. Meskipun sebenarnya kalimat air kencing itu sendiri masih bersifat umum, dan bisa dimaknai dengan kencingnya binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya, atau air kencing yang dalam kondisi tidak dijadikan obat. Abu Hanifah berdalih bahwa menolak kemudaratan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Yang ketiga adalah al-jam'u wa at-taufiq atau metode kompromi, yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil-dalil yang lain. Cara-cara kompromi sebagaimana disebutkan dalam kitab Musallam As-Subut dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Misalnya, kedua dalil tersebut sama-sama bersifat umum, maka dilakukan kompromi dengan cara diversifikasi. Jika kedua dalil tersebut sama-sama mutlak, maka dilakukan kompromi dengan cara limitasi. Jika sama-sama khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara pembagian. Jika kedua dalil ada yang umum dan ada yang khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara menspesifikasi dalil yang umum. Contohnya, pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hingziri wama ukhilla li ghairillahi bihi. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145 yang artinya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Maka pengkompromian dari kedua ayat tersebut adalah bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Yang keempat adalah tasahud al-dalilain, yaitu langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Contohnya, dalam hadis dijelaskan tata cara sholat khusuf sebagai berikut. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam sholatul kusufi kama tusalluna ra'ata wa sajdayain.
yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat khusuf sebagaimana kamu melakukan sholat sunat biasa, yaitu 1 rakaat dengan 2 kali sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dalam hadis lain dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah fi'liyah tentang tata cara sholat khusuf adalah sebagai berikut. Anna Rasulullah sholaha ra'ataini bi arba'ati ruku'ah wa arba'a sajadati, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat khusuf 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Imam yang 6. Hadis pertama tentang khusuf ini menjelaskan tata cara sholat tersebut dengan 1 kali ruku dan 1 kali berdiri untuk setiap rakaat seperti sholat biasa. Sementara hadis kedua menjelaskan bahwa sholat khusuf dilakukan dengan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri untuk setiap rakaatnya. Dalam kasus ini, tidak ada merajih atau menguatkan salah satu dari kedua hadis ini. Kalangan Hanafiyah tidak menggunakan kedua hadis ini, tetapi menggunakan qiyas untuk menetapkan tata cara sholat khusuf. Mereka menghiaskan pelaksanaan sholat khusuf kepada sholat-sholat lainnya. Metode Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara 2 qiyas, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu qiyas. Kemudian, apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara 2 nas dalam pandangan seorang mujtahid, menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib. Yang pertama adalah al-jam'u wa at-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan 2 dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan 2 dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada 3. Yang pertama, dengan membagi kedua hukum yang bertentangan. Yang kedua, memilih salah satu hukum. Dan yang ketiga adalah mengambil dalil yang lebih khusus. Yang kedua adalah tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa at-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga adalah nasakh. Apabila dengan cara tarjih kedua dalil itu tidak dapat dilakukan, maka cara yang ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan. Yang keempat adalah tasahud al-dalilain, yaitu langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil, ialah tasahud al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Namun, metode ini tidak pernah terjadi. Hal-hal yang harus dipahami dalam ta'arud. Untuk menyelesaikan ta'arud, diperlukan untuk memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, am khos. Am adalah lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Sementara itu, ulama Hanafiyah memberikan definisi lain sebagai berikut. Lafaz am ialah suatu lafaz yang mencakup arti secara keseluruhan, baik dengan menggunakan lafaz seperti rijal atau menggunakan isim mausul yang menunjukkan arti jamak, atau isim syarat dan yang seumpama dengannya seperti lafaz qaum, jin atau ins, serta lafaz-lafaz lain yang menunjukkan arti jamak. Sedangkan khos adalah lawan kata dari am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Yang kedua, mutlak muhayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat,
tanpa sesuatu takhid atau pembatas. Jadi, ia hanya menunjuk pada suatu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafaz nakiroh dalam konteks kalimat positif. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayd atau batasan. Para fuqaha telah bersepakat bahwa jika ada lafaz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafaz yang muqayyad, maka pengertian lafaz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad. Yang ketiga adalah qawaid al-lughawiyah. Qawaid merupakan jamak dari kata kaidah yang secara bahasa berarti aturan, rumusan, atau asas-asas. Sedangkan kata lughawiyah yang secara bahasa berarti apa saja yang berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan. Secara istilah, qawaid lughawiyah adalah aturan-aturan mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang ditinjau dari sudut-sudut kebahasaan. Kaidah tersebut dipakai berdasarkan makna, susunan gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah diterapkan oleh para ahli bahasa Arab. Sekian presentasi dari saya mengenai ta'arud al-adilah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.